Kesempatan ini kita akan membahas mengenal program linear di inti materi kita saat ini. Apa itu program linear? Program linear itu adalah suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan yang menggunakan sistem pertidaksamaan linear dengan cara mencari nilai optimumnya dulu. Nilai optimum itu adalah nilai maksimum dan minimum, atau nilai maksimum atau minimum. Di soal nanti bisa kalian temui, misalnya tentukan laba maksimum diperoleh perusahaan tersebut, atau tentukan laba minimum yang diperoleh oleh suatu perusahaan tersebut. Itu artinya nilai optimum dari fungsi objektif. Nanti ada fungsi objektif pada daerah yang dibatasi oleh garis-garis tertentu. Di sini ada cara menentukan model matematika program linear. Di program linear itu ada dua unsur. Yang pertama itu adalah fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala itu adalah fungsi untuk menentukan batasan-batasannya. Itu artinya menentukan model matematikanya. Sedangkan fungsi objektif adalah fungsi tujuan. Tujuannya apakah maksimum atau minimum. Itu artinya. Jadi dua konsep itu nanti akan kita pelajari. Yang kemudian adalah model matematika. Itu menentukan model matematikanya itu, atau untuk menentukan sistem pertidaksamaan linearnya. Cuma nanti ini berbentuk soal cerita. Oke, langkah-langkah untuk menyusun model matematika dalam program linear adalah, yang pertama adalah menentukan variabelnya. Nanti ada di soal, nanti tentukan apakah dia baju atau celana atau sebagainya. Menentukan variabelnya dulu yang belum diketahui dari masalah tersebut. Yang kedua atau yang langkah berikutnya adalah menentukan batasannya, batasan yang harus dikenakan atas variabel yang dimodelkan tersebut. Itu apakah dia lebih dari sama dia atau kurang dari, itu artinya. Yang berikutnya adalah menentukan fungsi tujuannya atau sasarannya, apakah dia maksimum atau minimum. Itu sederhananya. Oke, supaya kalian lebih paham mengenai program linear ini tentang menentukan model matematika, sini sudah Bapak sediakan contoh soal. Ini agak panjang, jadi butuh pemahaman dan ketelitian. Oke, sini contoh soalnya. Sebuah perusahaan atau perusahaan Dewa Furnitur memproduksi meja dan kursi. Ingat ya kata kuncinya ya, memproduksi meja dan kursi. Dapat ya. Jadi harus diteliti. Keuntungan yang diperoleh, berarti keuntungan, berarti ini fungsi tujuannya atau sasarannya. Keuntungan yang diperoleh dari satu unit meja, keuntungan dari satu meja itu adalah 100.000. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari satu unit kursi adalah 50.000. Dapat ya? Kata-kata kuncinya. Pembuatan satu unit meja, ini pembuatan. Pembuatan satu unit meja memerlukan 4 jam kerja. Oke, itu pembuatan satu meja ya. Berarti pembuatan satu kursi membutuhkan 3 jam. Setelah pembuatan ada pengecatan lagi. Pengecatan satu unit meja itu membutuhkan 2 jam kerja. Sedangkan pengecatan untuk satu unit kursi membutuhkan 1 jam kerja. Udah ya? Berarti di masalah ini adalah ada pembuatan kursi dan meja, dan pengecatan meja dan kursi, atau meja dan kursi dan meja. Oke. Sedangkan jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan, jumlah yang tersedia untuk pembuatan meja ya adalah 240 jam. Itu pembuatannya. Sedangkan untuk pengecatannya, jumlah jam kerja untuk pengecatannya adalah 100 jam. Pertanyaan adalah, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Artinya buat model matematika adalah sistem pertidaksamaan linearnya. Oke, langkah pertama kita ikuti. Menentukan variabel. Jadi kamu yang langkah pertama adalah, kamu misalkan dulu variabelnya. Misalkan variabel X adalah produksi atau jumlah produksi meja. Harus konsisten ya. Kalau X-nya meja, kalau X-nya kursi, jadi harus konsisten. Kalau X-nya jumlah produksi meja, berarti kita misalkan Y-nya adalah jumlah produksi kursi. Berarti langkah pertama kita udah lakukan. Langkah kedua, menentukan batasan yang harus dikenakan. Oke, batasannya adalah model matematikanya. Di sini apa? Ini kan keuntungannya, berarti ini fungsi kendala ya. Fungsi tujuannya ya. Kita baca dulu nanti fungsi tujuan. Sekarang ini loh. Pembuatan satu unit meja memerlukan 4
4 jam, satu unit meja ya, 4 jam. Meja tadi kita misalkan apa? X kan, berarti 4X tambah pembuatan kursi. Kita lihat, pembuatan satu unit kursi memerlukan 3 jam. Oke, berarti 3Y, karena kursi tadi Y kan. Sedangkan pembuatan meja dan kursi, berapa waktu yang digunakan? Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240. Artinya jumlah jamnya itu tidak lebih dari 240. Tidak melebihi dari 240. Berarti kalau tidak melebihi, berarti dia kurang dari sama dengan 240. Jadi kalau di soal hanya bisa disebutkan jumlah jam kerja 240 jam, berarti dia udah pasti tidak boleh lebih dari 240 jam, atau waktunya tidak lebih dari 240 jam. Berarti pertidaksamannya adalah kurang dari sama dengan 240. Dapat satu nih pertidaksamannya. Yang kedua, kasihan pembuatan ada pengecatan. Pengecatan itu apa? Untuk meja berapa? 2 jam ya. Untuk pengecatan itu ada 2 jam. Berarti ini meja ya, 2X tambah. Untuk pengecatan di kursi, jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan pengecatan satu unit kursi membutuhkan 1 jam. Berarti 1 jam, 1 kali Y kan Y. Sedangkan jumlah jam yang tersedia untuk pengecatan. Sedangkan jumlah yang jam kerja untuk pengecatan, kan ada 2 pekerjaan situ. Pembuatan dan pengecatan adalah 100 jam. Berarti 100 jam ya. Berarti tidak lebih dari 100 jam. Berarti kurang dari sama dengan 100. Nah, syaratnya adalah X tidak lebih dari 0, Y tidak lebih dari 0. Tidak mungkin mejanya bernilai negatif atau tidak ada. Lalu bagaimana itu membuat kalau tidak ada X-nya? Makanya dia X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Itu syaratnya. Itu berarti langkah kedua. Sekarang langkah ketiga. Langkah ketiga adalah menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan kita misalkan Z-nya. Fungsi tujuannya apa? Yaitu untuk mencari keuntungan. Kan tadi sini kan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari satu unit meja. Keuntungannya berapa? 100.000 kan? Berarti ini 100.000 meja ya, X ditambah keuntungan yang diperoleh satu unit kursi 50.000 Y. Udah selesai. Jadi model matematikanya adalah ini. Inilah model matematikanya. 4X tambah 3Y kurang dari 140, 2X tambah Y kurang dari 100. X-nya harus lebih dari 0 dan Y-nya harus lebih dari 0. Sedangkan ini adalah untuk fungsi tujuannya. Jadi kalau nanti di soal nanti, ini kan mesti membuat model matematikanya. Kalau di soal nanti, tentukan nilai maksimum atau keuntungan terbesar yang diperoleh dari pembuatan atau perusahaan yang diperoleh dari perusahaan Dewa Furnitur. Berarti ini yang kamu gunakan fungsi tujuannya, karena ini nanti tinggal kamu masukkan nilai X dan Y-nya di sini. Jadi ini nanti materi selanjutnya untuk menentukan fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya. Itu nanti materi kita selanjutnya. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat dan kalian bisa simak dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.